Hadirin hadirat jamaah pengawasan tentang kawal hormati. Alhamdulillah sampai tahun menikah dalam nama Imam Sedaya pun paringi hidayah karena Allah, dipun paringi kesehatan jasmani, kesehatan rohani sehingga saged melaksanakan perintah Gusti Allah bukti tolakul ilmi dalam situasi banyak orang-orang sing zaman sakniki wedi ngaji, wedi jamaah, wedi Jumatan karena wonten virus corona itu sangat memprihatinkan. Akhirnya alhamdulillah kalau Sabtu kapangker dalam angsal kesempatan untuk sowan Dr. Bupati mengadakan pertemuan kali Kodim, kali Polres Kabupaten, Polres Kota, Kejari, Jagung, dan berbagai macam pihak yang waktu itu dalam mengusulkan karena untuk menanggulangi corona di Blitar yang di Jawa Timur terus meningkat. Sudah sebagaimana beberapa kali dalam waktu dikurang-kurangkan agar pemerintah di dalam menyampaikan program corona mencegah memutus rantai corona ini jangan tekstual tapi kontekstual. Artinya bagaimana sementara ini secara teks di rumah saja, sholat di rumah, jamaah di rumah, tadarus di rumah, pengajian di rumah, Jumatan di rumah, itu tekstual. Sehingga wonten yang dugi datang dalam, dia mengatakan saya diajak oleh masyarakat raweh di rumah saya saja masyarakat terus undi. Nah, iki lha yo nek wae cahaya. Nah tentunya tidak boleh di masjid dan sebagainya itu secara teks, cara konteksnya bagaimana biar tidak terjadi kumpul wonten tok. Dan kumpul yang dilarang itu adalah ketika perkumpulan tanpa jarak. Apa namanya Pak? Tensin apa? Ditensin apa ini? Jaga jarak. Berarti kalau gitu jangan dilarang jamaah jalan-jalan Jumat, tapi aturlah Jumatan. Bagaimana supaya Jumatan itu tidak sampai terjadi sesuatu. Berarti aturlah di dalam Jumatan dimohon untuk jaga jarak, membawa sajadah sendiri, masuk harus cuci tangan, terus pakai masker. Itu jangan terus Jumatannya di oprak-oprak, tidak diperbolehkan. Ini akan ada masalah baru. Apalagi jamaah di mana masyarakat ada 3 atau lebih kok tidak diadakan jamaah, illa stahwadha al-syaitan, dikuasai oleh setan. Alhamdulillah akhirnya ada kesepakatan dan tadi malam dibacakan maklumat di pendopo. Dan tadi malam sudah melalui telekonferensi se-Kabupaten Blitar, semua kecamatan ada. Di sini kesepakatan ini tetap mengajak di dalam bulan suci Ramadan untuk
menghidupkan bulan suci Ramadan, melakukan sholat Jumat biasa, jamaah biasa, majelis taklim seperti biasanya, raweh seperti biasanya, tadarusan seperti biasanya, hanya harus mengikuti protokol kesehatan. Alhamdulillah itu keputusan yang luar biasa. Di daerah-daerah mungkin daerah lain belum ada. Kita bicara. Nah, konsekuensi ini, karena baiknya itu kemarin dimontak pada kiai untuk ikut serta berperan melaksanakan program pemutusan rantai corona niki. Ya, saya jawab, saya saku untuk menyampaikan dan insya Allah diterima kalau daripada yang menyampaikan polisi ya. Dengan catatan ada kesepakatan yang dilarang itu apa. Sebab kenyataan ketika dilarang Jumatan di masjid lain gak Jumatan, masyarakatnya itu bukan gak Jumatan, terus pindah dari Jumatan ke masjid lain yang sehingga masjid yang semestinya gak begitu penuh tidak menjadi penuh karena didatangi dari masjid lain. Nah, hanya saja yang patut, yang harus kita taati dan demi kemaslahatan kita bersama, sampai kita menggunakan protokol kesehatan. Dua orang-orang yang dalam maklumat tadi malam sehingga naik flu, pilek, kemudian adem panas sendiri, apa namanya, adem panas itu berkesi ini bilangnya. Kemudian batuk, itu dimohon dengan hormat lagi sangat nggak usah ikut perkumpulan baik keagamaan atau lainnya. Niki mergo rawan untuk menular. Sing waras yo harus, sing gak oleh niku sing loro. Baik KGB termasuk orang OTG, orang tidak ada gejala, OPD, ODP, orang dalam pengawasan, PDP, pasien dalam pengawasan. Ini jangan sekali-kali ikut kerumunan, ikut pertemuan. Wis ngaji ngeten iki barang wis ora usah melok. Dan sing paling rawan malih iki kudu mentolo kula panjenengan. Geniku warga kita yang mudik. Lek iso ora usah mudik dari daerah-daerah yang di sana zona merah. Kalau terpaksa mudik, jangan ikut berkerumunan, berkumpul dalam kegiatan baik keagamaan atau lain sebelum dikarantina 14 hari. Dan harus jujur nih, jangan sampai menyembunyikan kalau dia itu ODP dan sebagainya, jangan sampai disembunyikan. Karena terjadinya corona di daerah kita semuanya impor, Pak. Wonten sampai yang positif ingin niku karena tiangnya dodol sego dagang ten Surabaya di menempat Surabaya terus mulai akhirnya yang dia ternyata orangnya positif. Yang semacam ini kan malah membawa darah kita ini. Wonten wadas malah kepala dokternya kan jujur. Kepala dokter, kepala apa niku jenenge puskesmas.
itu baru dari Surabaya. Jadi ngurmati wong loro, sing mati niku undangan nang Surabaya ikut manasik dia sampai ngantarkan ke sana. Terus akhirnya dia itu pulang yang sebenarnya sudah apa itu namanya wonten gejala tapi gak sujud. Akhirnya yo kena, kena wis pareno nulari dateng bojone sing lara niku. Lho niki yang macam niku. Ya, alhamdulillah seperti Kemenak Blitar kan gitu. Yo positif. Yo setelahnya dari Surabaya. Wapet itu niku. Nah biasanya bekal bodoh yo pancen yo kangen dan yang di Malaysia, yang di mana-mana ingin ketemu kali keluarga. Jadi kalau bisa yo istimewa tak usah lah. Karena darurat yang semacam ini, kalau terpaksa pulang, nggak usah ikut berkerumunan. Makanya biasanya di dalam hari raya, di kematian surat Id kita salaman bersama. Ini nanti khawatir ada dari pendatang-pendatang yang ikut mudik, ya kita nggak usah ngadakan salaman bersama mengikuti saran dokter. Jadi yang tidak boleh, kayak di kumpulan kata ini tetap boleh, tetap jaga jarak, tidak boleh salaman, anjurkan pakai masker, masuk masjid harus cuci tangan, bawa sajadah sendiri. Dan kegiatan-kegiatan tadarusan, tarawih silakan, tidak masalah. Malah diajak pun. Ini kan luar biasa gunan gitu. Dan nggak perlu takut lagi. Kemarin takut dia berapi polisi, takut di Paranipura, Paranipamoh, nggak boleh. Sekarang terbuka pun. Terbuka, alhamdulillah, dan saya juga ikut tanda tangan keputusannya, dan tadi malam sudah dibacakan di pendopo. Mungkin panjenengan sing delok TV ya Semerep, dan itu pun keluar tapi belum dibagikan karena yang ikut musyawarah masih ada yang tidak hadir kemarin malam, sehingga tanda tangannya itu gak bisa lengkap. Karena tadi malam itu acara keislaman, doa bersama, dan tentu seperti Polresta, ya kan orangnya non Islam kan juga bisa ikut yang semacam itu kan, harus sik goleki mana tanda tangani itu kan semacam itu. Nah, itu termasuk dan itu. Nah, oleh karenanya mau gak mau para ulama, para kiai itu nggih beban moral. Nah, dengan mengusulkan tetap Jumatan, tetap raweh, tetap tadarus, tetap ada majelis taklim, dipersilakan, tapi ada jaminan untuk menjaga, untuk mengikuti protokol kesehatan. Karenanya nggih panjenengan sedaya daripada panjenengan mangke diobrak-obrak terus gak oleh Jumatan, gak oleh kumpul, yang hal ini taatlah ya, menggunakan protokol kesehatan. Ya diusahakan pakai masker. Yes, para usah salaman sementara mawon insyaallah muga-muga nang minggat boten mawon. Karena nggih nek wonten salaman, terus wonten gak pakai masker. Nah, terus pakai niki mangke sing disalahkan kali pemerintah, kali pemerintah mesti kiai ini pun nanti. Karena pun garansi ngene kanune. Permintaan kula pun dipenuhi kantun permintaan pemerintah, saya juga harus
ikut tanggung jawab untuk memenuhi. Karena ini pun tahu. Masih kulo ki abad iku nuwun sewu pakai masker kaya ini jauh ke bisa. Yo ora perlu enak kan lho. Jelas boten penak. Tapi bagaimana aku kan lho. Nah, ini karena kita mengikuti saran dokter. Karena kalau kita tidak sampai mengikuti protokol dokter atau kesehatan, terus kemarin mengadakan pertemuan dan sebagainya, ini tentu diarani Mbah Lelo karo pemerintah pusat. Gimana kita kan pusat terus jumatan di rumah, terawih di rumah ini. Blitar diajak untuk tetap Jumatan, tetap taraweh, tetap tadarusan, tetap masjid taklim dengan catatan. Tentu. Hanya catatan ini kalau sikulan panjenengan. Masalahnya saya mintanya itu jangan tekstual tapi kontekstual. Ojo Jumatan gak oleh masjid disalahno terus musola disalahno, tapi apa yang menyebabkan tidak boleh itulah yang kita jaga. Sangat paham lagi. Nah, lagi insyaallah ya walaupun ini pengumumannya manjane masih belum dengan pakai telekonferensi dengan pakai anu pun merata satu kabupaten Blitar saya kosong pun merata karena setiap kabupaten sudah setiap kecamatan diadakan dan mengundang para tokoh-tokoh masyarakat. Banyak yang secara surat terus terang masih belum, karena tadi sudah saya hubungi di Kemenang untuk suratnya sudah selesai. Ini masih menyempurnakan tanda tangan. Tanda tangan hubungi waduh kabupaten misalnya ketelan. Dan itu sangat paham ya. Jadi mulai sesuk ya, ngoten lah. Jaga jarak terus pakai pun sajadah diambek pun jaga jarak pun diusahakan pakai masker. Nah, ini ku taat nggih pemerintah mboten mawon. Terus yang paling pokok sing perlu dijaga niku panjenengan sing luwih ngerti lek ana keluarga mantun mudik baru datang dari daerah zona merah, misalnya dari Surabaya, tolong jangan ikut kumpul. Tolong, istilah jangan nanti. Gue tadi malah tadi kedatang, belum butuh nopo-nopo. Ketika dia itu kuat dalam fisiknya nggak apa-apa, tapi virus tetap ada yang sehingga bisa menular kepada orang yang fisiknya nggak kuat. Seperti itu Malang ngoten. Dan Malang itu orangnya nggak apa-apa, dari Surabaya nggak apa-apa karena fisiknya kuat, tapi istrinya mari salaman karo bojone, keluar beli bojone sih. Kena gitu lah karena virusnya ada, cuma gak mempan kepada dia, setelahnya menular pada orang lain akan terpengaruh. Terus ini tadi dimentalak-mentalakan. Nah, dimentalak-mentalakan. Kalau mau biasa waktu Ramadan ngeten iki lari pasaan dari daerah-daerah liya niku kata biasa. Niki kata yang ngepel mboten iso oleh sini. Nanti serasa gak nrimo pasangan dari daerah lain karena menjadi masalah itu. Ini penting untuk menanggulangi ini. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, untuk puasa kita menunggu isbat dari pemerintah. Namun insyaallah niku binjing Jumat pun poso, berarti malam Jumat sampun taraweh, tapi masih tetap kita menunggu ketetapan saking pemerintah. Dan dimulai malam Jumat kita tetap taraweh ini tetap keluar panjenengan dan masjid ya ojo cepet-cepet, ya ojo suwe-suwe, disesuaikan dengan kondisi masyarakat, tapi dijogo syarat rukune, ojo sampai karena buru cepet terus maru-muru gak jogo syarat waktu maknina dan sebagainya. Itu malikanya apa-apa nih.
Para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, dalu menika dalem matur urusan poso untuk persiapan kula lan panjenengan ngadepi wonten bulan Ramadan. Dawuh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksud daripada puasa didirikan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini ku, ya ayyuhalladzina amanu iling-iling wong sing iman, kutiba alaikumus syiyamu diwajibkan bagikum kamu semuanya berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkannya puasa terhadap orang-orang sebelum engkau. Kenapa? La'allakum tattaqun, supaya engkau hikmahnya supaya engkau menjadi muttaqin. Berarti puasa niku namung sarana. Pokoknya supaya kula panjenengan menjadi wong takwa. Sarana. Makanya kalau tidak kuat puasa karena sakit jangan susah, karena yang terpenting kita itu bukan puasanya tapi takwanya. Seperti halnya di dalam kurban, la yanalu walukumuha walatimawa walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang dikehendaki bukan kurbannya, bukan sapinya, bukan dagingnya, tapi takwa niku. Dan takwa niku hal yang diperintahkan Allah terhadap umat Muhammad dan para umat-umat sebelum umat Muhammad. Sing didhawuhna kali Allah Ta'ala, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum, saya wasiatkan kepada engkau, saya perintahkan pada orang-orang yang telah aku beri kitab, waladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum engkau semuanya. Apa yang saya perintahkan adalah at-taqwa. Lalu apa itu yang disebut dengan takwa? Menurut Imam Ghazali yang jamek manek definisi daripada takwa, yaitu menjauhi, menjaga, melindungi atau ngempet dari perbuatan yang tidak membahayakan tapi khawatir terjadinya bahaya. Arti takwa adalah ngempet atau meninggalkan sesuatu yang tidak bahaya dengan cara ngempet. Ngempet niku yo ngempet ya, menjaga untuk melindungi perkara yang bahaya. Karena dalam hadis masyhur dikatakan innama sumiyal muttaquna muttaqin, para muttaqun diarani muttaqin
litarkihi ma la ba'sa bihi, karena meninggalkan sesuatu yang tidak bahaya, hadzarun amma bihi ba'sun, untuk menghindari suatu hal yang bahaya, yaitu meninggalkan perkara halal, khawatir terjadinya perkara haram. Gini di dalam poso niku ngempet untuk ninggalno, ngempet ngedoi perkara halal. Apa perkara halal yang harus diempet? Nah, niku mangke diaturaken. Niku. Pada prinsipnya yang harus diempet niki melihat puasa kita. Poso sing temenanan apa poso wertuk mboten tok. Hal ini sebagaimana hadis ingkang dipun riwayataken Ibnu Majah. Demikian pula riwayat Tirmidzi dan Hakim dari Atiyah bin Urwah As-Sa'di. Menurut komentar dari Imam Tirmidzi, hadisnya hasan tapi gharib. Lafadznya keseluruhannya demikian. La yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaron mimma bihi ba'sun. Seorang hamba, seorang kawula tidak bisa mencapai derajat muttaqin, la'allakum tattaqun, sebelum menjauhi perkara yang tidak bahaya, khawatir terjadinya bahaya. Niki disebut dengan waraul muttaqin. Wes. Lah, untuk melatih hal itu dengan cara puasa, geniku poso niku ngedoi perkara halal. Apa yang perkara halal yang didoi? Setelah poso niku wonten kalih, wonten poso suroi, wonten poso jiwani. Poso suro, poso gambar kaya reca ora enek roi. Giniku kita dilarang berkumpul dengan istri, makan minum mulai subuh sampai malam. Ini udah disertai dengan niat dan cara ikhtiar, yakni bukan aku dengan secara aku tidak dengan sengaja, kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Ini dituangkan dalam dawuh Allah Ta'ala, "Uhilla lakum lailatal siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa tabalaikum ma'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Ini kuda diposo di dalam lahire giniku tidak boleh rofas. Aku boleh rofas waktu malam. Kulu obat jamnya kira laku meladas yang berofasu. Terus oleh rofas kulu wasrobu mangano ngombio hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu sampai ono fajar. Lek wis fajar berarti gak oleh kumpul nang bojone. Lho kok iki sudah bojo kula, bojone ora oleh apa.
Tidak boleh dengan bojone, tidak boleh makan, tidak boleh ngombe. Sampai kapan? Summa'atin musyama ilal lail, sampai maghrib. Ini udah. Berarti kapan-kapan makan ngombe kumpul dengan sengaja batal posone wis. Ketika panjenengan sudah meninggalkan makan ngombe dan kumpul, juga meninggalkan senyawa. Ora kumpul tapi karo tangan wae. Kalau tangan itu senyawa. Kita sudah meninggalkan itu senyawa, mulai pagi sampai maghrib ini sudah sah posonya dari surahnya, gambarnya. Akan tetapi jiwane poso, roe poso gini ku ngedoi larangane Gusti Allah secara total. Orang mulai maghrib, orang mulai subuh sampai satrusé dalam zaman Ramadan. Ngelakoni semua perintah Gusti Allah, khusus sing wajib. Makanya kalau di situ poso ninggalno kewajiban, ninggalno perkara mubah, tapi ngrasani wong. Ini ngrasani wong, ngelokno wong, selalu maca kesalahan wong, makan barang haram, ngentit dan lain sebagainya. Niki berarti kula panjenengan posone reca. Patung guru Joko ditok ora enek roh, ora enek roh. Wis. Lalu perlu kita ketahui korelasi poso kali takwa. Kalau dikatakan takwa niku ngempet perkara sing gak dilarang, khawatir yang terjumus yang dilarang, puasa pun juga demikian. Ngempet perkara sing halal untuk biar tidak terjadi nanti perkara haram. Oleh karenanya para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, di dalam puasa niku kenapa kok menjauhi perkara haram, kok di situ urusane karo poso? Karena kabeh kemaksiatan, bahkan mulai terjadi kemaksiatan di akhirat, mulai terjadi maksiat dilakukan oleh manusia kepada Allah niku dengan wetek gara-gara makan. Fa'akala mabadat sawatu ma'amwatabi koyak sifani alaihi ma'amin warakil jannah. Jadi ku Nabi Adam kali Hawa makan khuldi. Ini pertama kali maksiat. Dan setelahnya makan khuldi, makan buah gandum dari mana? Yang diarani buah khuldi. Akhirnya badat lahuma sawa tuhuma. Hamne ketok. Fataufi koyak sifani alaihi ma'amil warakil jannah, terus berusaha ditutupi karo godong ini surga. Ini berarti maksiat tak dari makan, sebab setelahnya makan syahwate niku nongol. Karenanya ketika orang itu syahwatnya kuat, sementara modal enek tapi barang tidak ada. Stop niku konsepnya dikengken poso.
Ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Faman lam yastati nek gak mampu, gak duwe modal utawa pancen duwe modal duit tapi modal yang lain, kecakapan dan lain sebagainya kurang sehingga tidak diminati karo konsumen. Lha kaya ngene iki terus pundi? Fa alaihis yang kongkon poso fa innalam bijaan, karena poso itu bisa mengendukan napa bisa meredakan, menurunkan hasrat. Oh, iki poso. Lah, ketika di situ hasratnya kuat, ini termasuk sumber kemaksiatan. Karena lek wis hasrate kuat, wong lanang kepingin wedok, wedok kepingin lanang. Niku mesti niku. Ketika di sini mempunyai kepinginan semacam itu, akhirnya berusaha untuk memiliki sesuatu yang bisa mendapatkan itu. Nah, untuk mendapatkan itu, oleh sing halus-halus sing anu kaya modale larang. Nah, ini kok sing baru-baru heboh niku satu malam itu 75 juta, ana sing 100 juta. Lha kok ndi niku? Nah, kalau ingin yang semacam itu berarti akhirnya butuh uang banyak. Nah, untuk butuh uang banyak kalau kerja macul, kerjaan ora iso. Niku isone dadi pejabat. Nah, kalau sudah ambisi ingin jadi pejabat, sumber kerusakan, sumber kehancuran di situ. Akhirnya malah jadi goroh, malah jadi riak, jadi hasud, dari sembarang niku sangka kepingin jadi oleh jabatan. Macam ini. Nah, ketika tiang niku sudah kadung apa itu namanya, halunya kuat, hasratnya kuat, 2/3 akal hilang. Makanya kira komazakaru apa selesai akli, 2/3 akalnya hilang. Karena 2/3 akalnya hilang, banyak orang yang sudah tidak sadar, tidak bisa mikir dengan sehat. Coba panjenengan tahu, tidak ada orang yang mengorbankan cintanya demi jabatan, tapi mengorbankan jabatan demi cinta sabiran-biran. Tidak ada orang yang mengorbankan cintanya demi tanah kelahiran, tapi banyak yang meninggalkan tanah kelahiran demi cintanya. Hampir tidak ada karena orang yang dicintai demi orang yang demi keluarga sehingga meninggalkan yang dicintai, tapi demi yang dicintai meninggalkan keluarga sampai geger rebutan bondo dan sebagainya mergo niki cinta itu karena dari hasrat itu dikarenakan dari makan yang penuh. Oleh karenanya di dalam puasa kita harus betul-betul bisa ngempet, bukan hanya pindah waktunya makan, tapi betul-betul jadikanlah lapar yang sehingga nafsu kita sudah tidak punya hasrat. Saged paham? Lajeng para hadirin hadirat ingkang kawula hormati. Di dalam melakukan puasa